Saking kan mau menguji saya, putus asa apa tidak kau? Mengajilah anak-anak di saung itu Tuhan, saung. Itu ada saung tak berdinding itu, empat tiang. Itu saung tuh sampai hari kiamat jangan dibuka. Karena disitulah anak-anak dulu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ. Kok hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, semanalah tanah, hampir-hampir putus harap. Tapi setiap lewat tuh tak pernah saya tinggalkan dua, Al-Fatihah sama salawat. Karena kadang kita menjalani hidup ini goyang-goyang kita menengok hidup. Untuk menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ini hadisnya, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati." Seandainya orang beriman itu tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah. Seandainya kita tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah untuk kita, na'udzubillah, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka hilanglah keinginan untuk masuk surga. Tak ada lagi berharap mau masuk surga, saking kan takutnya sampai hilang keinginan. Ini ada keinginan, ada ketakutan. Kalau bercampur di dalam hati itu keinginan, bisa hilang minatnya. Aku tak selera sarapan pagi nih. Kok tak selera? Saking takutnya. Itu maka perempuan itu disuruh dia menyuguhkan dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena bisa hilang selera, hilang keinginan disebabkan oleh ketakutan. Itu makanya suami itu, laki-laki itu lebih banyak mati duluan daripada perempuan. Itu bukan kata saya, itu survei itu. Diam, mati. Hilang keinginannya. Ini kan babnya, ini bab tentang bercampur antara khauf dengan roja. Khauf itu takut, cemas, ngeri, khawatir. Tapi di dalam hati kita ini ada harap, ingin. Dan letaknya sama, letaknya di sini. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi, letaknya di sini. Nah, kalau bercampur antara takut dengan ingin, kalah ingin, yang menang itu takut. Maka jangan dipelihara rasa takut. Takut pensiun, takut bangkrut, takut rugi,
Ketakutan itu membuat kita stres. Naik dari stres, anxiety, naik lagi depresi, naik lagi bunuh diri. Sekarang ini banyak orang ketakutan. Takut dengan atasan, takut dengan pejabat, takut dengan penguasa, takut solar naik, Dexlite, itu mobil Navara di belakang sudah tak bergerak berapa hari. Membayangkan Dexlite 25.000. Hah? 23.800. Mendengarnya jadi hilang keinginan awak. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati. Seandainya orang beriman itu tahu hukuman-hukuman yang ada di neraka itu, matami'a bi jannatihi ahadun, hilanglah keinginan dia untuk mendapatkan surga. Ingin masuk surga, ingin mengalir sungai-sungai, ingin dapat buah-buahan surga, hilang keinginan itu saking takutnya. Kalau ibu tak percaya bahwa ketakutan itu menghilangkan keinginan, coba nanti balik dari sini, ibu tanya suami, bang, kalau nanti di surga pilihannya kau dapat bidadari sama dapat aku, kau pilih mana? Coba jalan. Pasti dia bilang kau ajalah, katanya. Nah, itu contoh dia udah ketakutan itu dah. Hilang keinginan dia untuk masuk surga sama bidadari. Saking takutnya dia. Jadi orang yang takut ini, takut. Asam lambungnya naik, gulanya naik, jantungnya naik, takut. Tapi kalau takut pada dunia, takut pada dunia ini tak usah ditakuti. Habiskan takut itu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi takut pada dunia ini. Kalau sudah habis takut kita pada Allah, ibarat ruangan, ini ruang. Kalau udah penuh dia, penuh ruangan ini, tak bersisa lagi untuk yang lain. Itulah pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah. Sampai keinginan kepada surga pun bisa hilang. Tapi di dalam Al-Quran itu ada diceritakan, kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya gosong, masak, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak kulit ini, ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang baru tuh masak, ganti lagi. Jadi kita tuh bukan masuk neraka tuh mati. Masuk neraka mati, oh enak kali. Masuk neraka itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Azabnya terus, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti. Sampai dosanya habis, baru dia masuk surga. Kalau beriman, ada imannya sebesar biji sawi, tetap dia masuk surga. Tapi kalau kafir, kekal dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Nauzubillah. Tapi azab-azab itu sudah diceritakan dalam Quran. Hanya 0, sekian persen. Sama macam kita beli buku, biasanya di belakang ini ada preface. Isi buku ini adalah cuman sehalaman. Mana bisa buku 500 halaman diceritakan isinya sehalaman?
Begitulah lebih kurang tentang azab neraka itu. Nikmat surga itu pun begitu juga. Makanya orang-orang yang sudah sampai pada ainul yakin, menengok dengan mata sendiri. Apa beda kita dengan Nabi? Nabi itu menengok, kita baru mendengar. Azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, mendengar. Sedangkan Nabi menengok. Kapan Nabi menengok? Isra Mi'raj. Mana dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu kami mau memperlihatkan. Berubah dari sam'iyat menjadi ru'yat. Ru'yat, menengok. Makanya menengok bulan mau puasa itu disebut ru'yah, menengok. Semua ini sam'iyat namanya. Mungkar nakir, sam'iyat. Azab kubur, sam'iyat. Padang mahsyar, sam'iyat. Meniti-titian siratal mustaqim, sam'iyat. Neraka, sam'iyat. Karena kita cuma baru mendengar. Belum ada orang masuk neraka. Yang memadamkan neraka ada Makoli. Jadi kenapa Allah tak menunjukkan ke kita? Kenapa tak ditunjukkan Allah Ta'ala? Inilah neraka itu. Kalau ditunjukkan Allah neraka, selesailah dunia ini. Selesailah dunia ini. Jadi kalau ada orang enggak sabar dengan dunia ini, kenapa orang ada minum khamar, ada berjudi, ada berzina, ada korupsi? Ya berarti kau masih di dunia. Kadang orang kalau baru-baru mengaji, habis mengaji itu dia mau diselesaikannya dunia ini. Mau diselesaikannya dunia ini. Nggak bisa begitu. Dunia ini memang udah begitu dari dulu. Kita tak disuruh menyelesaikan dunia ini. Yang penting kita berbuat apa yang kita bisa buat untuk keluarga. Kalau dia kepala rumah tangga, untuk istri, untuk anak. Ma'had Az-Zahra ini di Rimbo Panjang ini kira-kira apa yang bisa dibuat? Paling tidak untuk masyarakat sekitar aja dulu. Untuk ibu-ibu sore Jumat, anak-anak mengaji sini dari maghrib ke isya, bapak-bapak subuh Rabu. Paling enggak untuk masyarakat sekitar iktikaf 10 malam. Usaha kita supaya jamaah tahu jam berapa iqamat, jam berapa azan, pasang TV. Datang petir, mati semua TV itu ditembak. 1, 2, 3, 4, 5. Petir di Rimbo Panjang ini minta ampun. Tanam pokok kayu. Itu pokok kayu itu katanya bisa menangkap petir. Itu pokok kayu. Itu ikhtiar kita, usaha. Memang dunia ini udah begini dari dulu. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubah. Seandainya orang beriman itu tahu, tapi bunyi hadisnya coba tengok. Mukmin. Bukan ya'lamul mar'u, orang, enggak. Bukan ya'lamun nas, manusia, enggak. Lau ya'lamul mu'min, orang yang percaya. Rasa di sini. Rasa itu baru hidup, syaratnya percaya. Kenapa tak ada rasa? Karena tak percaya. Bapak masih ada rasa? Ada, karena Bapak percaya. Kalau sudah tak ada percaya, tak ada rasa. Ibu masih ada rasa? Setiap awal bulan aja Pak Ustadz. Berarti tingkat kepercayaannya menguat. Bisa dia melemah.
Sama macam percaya itu bisa menguat, bisa melemah. Al-imanu yazid, menguat. Wa yanqus, melemah. Kenapa bisa tak ada rasa? Karena tak ada percaya. Rasa akan tumbuh karena percaya. Ya, sekarang orang sudah tak ada percayanya lagi. Kenapa orang tak percaya? Gara-gara tokoh agama tidak mencerminkan agama, sehingga orang beragama kehilangan rasa pada agama. Aku udah nggak percaya lagi sama agama ini. Kenapa? Ini menengok berita-berita ini, dan orang yang benci sama Islam ini gara-gara nilai setitik rusak susu sekotak, tak sebelanga lagi, rusak udah, diangkat terus. Yang satu kejahatan seksual, yang satu kejahatan non seksual. Oh, ini berita dinaikkan terus. Anak-anak muda yang goyang-goyang ini, kau mau pengajian? Ya, alah, Ustadz tuh itu juga. Apalagi Ustadz glowing ini kata dia. Untung saya hitam. Boleh saya putih, udah ketakutan jamaah ini udah nengok. Lau ya'lamul mu'minu ma indallah minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Lanjut. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, seandainya tahu dia macam mana sayangnya Allah sama dia, ma qanita min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Angka bunuh diri paling tinggi di dunia bukan di Afrika. Panas Afrika itu 50 derajat Celcius, pasir, panas, hitam. Tapi angka bunuh diri paling tinggi di dunia Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh asal malu sikit, malu aja tertangkap, malu, balik ke rumah ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tertangkap, dadah katanya. Hebat nih. Nah, orang tuh pun terheran-heran orang Amerika, apalah makanan orang ini gitu. Bisa dia tak bermalu sikit. Lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya tahulah mereka sayangnya Allah, ma qanita min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Putus beras, putus sagu, putus gandum. Aslinya orang Melayu ini makan sagu. Kalau mau menengok orang Melayu makan sagu, pergi ke Selat Panjang, makan mie sagu. Aslinya orang timur sana makan sagu. Sagu itu dicampur air panas, cepat-cepat diaduk. Saya ada videonya tuh, video tutorial mengaduk sagu. Habis itu pakai supit gini kan, nah, baru dicelupkan ke kuah kuning. Tak main kunyah lagi, lewat aja. Bagus makan sagu ini. Pertama, tidak ada karbohidrat bagi yang diet karbo. Yang kedua, tak capek mengunyah. Asal masuk gol, asal masuk gol. Ketiga, lama bertahan di lambung. Sagu masuk nasi, tak ada riwayat Nabi makan nasi. Tunjukkan saya mana Nabi makan nasi, tak ada.
Maka kalau pakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti makan nasi itu bid'ah. Dolalah berarti. Nah, maka putus nasi, putus sagu, putus gandum, kita masih bisa hidup 3 bulan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau habis padi di Riau ini, kita masih bisa hidup 3 bulan. Putus air putih, na'udzubillah, masuk air Selat Malaka itu ke Sungai Siak, asin semua Sungai Siak ini, asin tanah Rimbo Panjang nih, kita masih bisa hidup 3 hari. Tak ada sagu, hidup 3 bulan. Tak ada air, hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tak ada harapan, habis. Harapan tuh bahasa Indonesianya asa. Putus harapan, putus asa. Saya baru pulang dari Sarawak. Ada rumah besar dibangun oleh James Brooke. Tulisannya James Brooke. Saking jahatnya dia namanya Brooke. Orang Melayu menyebutnya Brooke. Apa tulisan di pintu masuk? Di pintu masuk itu ada tulisan. Tulisannya 1870, tahun 1870. Berarti sudah 256 tahun. Tulisannya di situ, haraplah selagi bernapas. Pas saya mau masuk tengok, haraplah selagi bernapas. Maksudnya selagi kita bernapas jangan putus harap. Banyak orang dia bernapas tapi udah tak ada harapan. Ini orang-orang begini nih, kalau malaikat maut datang, ini belum kucabut udah mati duluan. Belum dicabut lagi nyawanya udah putus harap. Jangan pernah putus harap. Saya tak pernah putus harap. Ini di depan masjid nih dulu semak, hutan, 4 petak, 6 petak, 6 petak tanah. Saya pergi ke Palembang, datang orang menyerahkan ke saya tanah di pintu tol. Ini pintu tol Palembang, strategis. Ini kuserahkan tanah ke Ustadz 6 hektar. Bulat tanah itu 6 hektar ke saya. Palembang. Padahal dulu kita kalau nonton berita di Palembang itu kan takut kita. Sikit-sikit tujah, sikit-sikit tujah. Tanah 6 hektar dikasihkan. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Sekarang dikelola oleh Ustadz Kemas Ali, Ketua Tim UAS Palembang. Pergi pula ke Pontianak, ada orang Bugis, Puang. Dia mau menyerahkan tanah, tapi dengan syarat ke Ustadz Somad. 70 hektar serahkan. Dikelola oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Di sini, jangankan mengasih tanah, dibeli tak mau dia. Saking kan mau menguji saya, putus asa apa tidak kau? Mengajilah anak-anak di saung itu tuh, saung. Itu ada saung tak berdinding, empat tiang. Itu saung tuh sampai hari kiamat jangan dibuka. Karena disitulah anak-anak dulu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ, membaca kitab khatam situlah. Tinggal di rumah ini, di perumahan. Berjalanlah anak-anak ini, berjalanlah melewati semaknya. Semak, biawak di situ, ular di situ. Nah, lewatlah anak itu sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Kok hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, semanalah tanah, hampir-hampir putus harap. Tapi setiap lewat tuh tak pernah saya tinggalkan dua, Al-Fatihah sama salawat. Ya Allah, kuserahkan tanah ini kepada Engkau. Al-Fatihah, habis itu saya baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cemana cara Allah menolong? Datang orang, didatanginya tuan tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Didatanginya rumah yang punya tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Nah, itulah tempat parkir mobil Bapak Ibu. Orang mana? Arek Surabaya. Tak pula orang sini, orang Surabaya sana datang. 2 kali dia transit pesawat. Surabaya ke Jakarta, Jakarta kemari, didatanginya tuan rumah, tuan tanah itu satu-satu, dibayarnya, diwakafkannya. Begitulah. Tapi saya bisa begitu kan setelah dibelinya. Saya bisa ceritakan ini kan setelah dipaping blok. Sebelum ada itu, hilang-hilang timbul keyakinan kita itu. Asal ditengok semak tuh, susah hati kita. Sengaja saya ceritakan ini untuk menguatkan diri saya. Saya kalau ceramah itu bukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu, menguatkan diri saya. Karena kadang kita menjalani hidup ini goyang-goyang kita menengok hidup. Untuk menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, ma qanita min jannatihi ahad. Tak ada satu orang pun yang putus asa. Macam manalah kita tahu sayang Allah itu Pak Ustadz? Macam manalah kita tahu sayang Allah? Balik nanti dari sini, pergi ke rumah sakit. Itu di Panam nih berapa rumah sakit? Makin banyak rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak orang sakit dan makin banyak yang mati. Bukan makin lama orang hidup. Pergilah ke rumah sakit, tengoklah di situ. Kalau mau menengok kasih sayang Allah. Sudah diponis dokter, ketua masjid Pangkalan Kerinci. Bapak, urat kaki ini mesti dipotong. Rupanya di kaki kita ini ada urat. Dipotong, dinaikkan ke sini. Dibelah ini. Dinaikkan urat di betis itu ke sini. Sudah disiapkan Allah macam mobil serap. Itu kan bannya 4 tuh. Ada satu ban kalau bocor tuh. Jadi kalau tersumbat paralon yang di sini nih, ada paralon serapnya di kaki dipasang Allah Ta'ala. Potong. Dibelah ini. Bapak ini membayangkan belah ini takut dia. Takut ambo Pak Ustadz. Jadi bapak tak jadi. Enggak. Berapa bulan kata dokter tuh? 2 bulan bapak enggak mau, mati. Masih hidup sampai sekarang. Dokter yang ngasih tahu tuh pula mati duluan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Adik kelas kami, alumni Al-Azhar, sekretaris OIAA Riau, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sekretarisnya namanya Ustadz Azril, meninggal jam 1 tadi malam. Jauh di bawah saya. Tak jumpa saya di Mesir. Saya pulang dari Mesir, dia belum berangkat. Masih muda. Subuh tadi buka handphone, itulah berita pertama. Ustadz Azril
meninggal jam 1 tadi malam. Tidak pakai sakit, kecapean, lemah, bawa rumah sakit, meninggal. Kenapa saya masih hidup? Berarti beliau sudah bersih, tak ada dosa-dosanya, orang baik. Saya bersaksi beliau orang baik, lembut. Supaya orang-orang baik ini cepat meninggal. Kita masih hidup berarti Allah masih menyuruh kita beramal. Masih kurang amal kita. Itulah sayangnya Allah. Sayang Allah sama dia, ditempatkan di tempat yang mulia, tak berdosa. Allah sayang juga sama kita. Kau ku kasih hidup, kata Allah, supaya kau beramal. Hadis ini yang Ustaz sampaikan ini sahih apa tak sahih? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Bukhari, di bawah Bukhari Muslim. Ada nama orang dua-duanya diambilnya. Siapa nama Ustaz itu? Bukhari Muslim. Oke, selanjutnya hadis 444. Wa an Abi Sa'idinil Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri, kalau disambung muncul nun kecil, namanya nun wiqayah. Abu Sa'idinil Khudri, begitu cara membacanya. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Kalau disambung gimana cara membacanya? Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Wiqayah artinya menjaga supaya bisa dibaca. Karena kalau qul huwallahu ahadun Allahus somad, gimana cara membacanya? Nun wiqayah namanya. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazah an-nasu, idza wudi'atil janazatu, kalau janazah sudah diletakkan, wahtamalahan nasu, lalu orang memikulnya, awir rijal, orang memikulnya, ala a'naqihim, di atas tengkuk, memikul jenazah di atas tengkuk. Fa in kanat solihatan, kalau jenazah itu baik, orang soleh, qalat, apa kata dia? Qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku, cepat bawa aku ke liang lahat, supaya berjumpa aku dengan amal soleh. Saya sudah menulis surat wasiat. Jangan mati sebelum menulis wasiat. Kalau aku mati, yang memandikan jenazahku si Fulan, yang memasukkan jenazahku ke liang lahat, yang memegang kepala, memegang pinggang, memegang kaki, ada saya tulis. Supaya kalau saya mati tak bingung orang ini mengurus jenazah. Dan ada saya tulis di situ, jangan pakai kata sambutan. Karena saya melepas jenazah banyak kali kata sambutan. RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Gubernur. Ngapain dia kata sambutan banyak-banyak? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat kuburkan aku, cepat bawa aku, supaya jumpa aku dengan amal soleh. Yang tahan jenazah lama-lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kami lagi nunggu Ustadz ini di masjid. Kami kuburkan langsung atau gimana? Kuburkan langsung. Ustadz tuh macet di Panam. Panam nih termacet di Pekanbaru. Alhamdulillah pintu tol sudah siap. Jalannya belum. Jadi nanti kita tidak lewat Panam lagi. Masuk pintu tol kiri, terus
langsung ke simpang bingung. Cepat kuburkan aku, jangan tahan lama-lama jenazahku. Meninggal malam, malam tuh kuburkan, jangan tunggu besok pagi. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia tak baik, jahat, banyak dosanya, apa kata dia? Ya wailaha aina tazhabuna biha. Oh celakanya, kemanalah kalian bawa badan jenazah ini? Ada yang bisa mendengarnya? Yasma'u sautaha, semua kullu syai'in, semua mendengar. Semua mendengar. Pokok-pokok kayu mendengar, ayam-ayam mendengar. Itu maka kalau ada kuburan, ada kuburan, coba perhatikan kuburan-kuburan. Kalau di kampung kan kuburan-kuburan itu ada ayam, ada kambing. Kadang-kadang pas sedang makan tuh tiba-tiba temenung ayam tuh. Karena mendengar itu, mendengar azab. Kenapa tak didengarkan Allah aja azab tuh Pak Ustadz? Kalau didengarkan Allah azab kubur itu selesailah. Baiklah semua orang. Tak ada lagi pencuri, tak ada lagi pelakor, dan mendengar azab kubur semua. Ini dunia. Dunia ini kita disuruh berbuat baik karena percaya, karena iman, bukan karena menengok. Bukan karena menengok neraka. Bukan karena menengok. Makanya kalau ada orang, kalau memang ada azab kubur itu, tunjukkan aku mana azab kubur. Tak usah kau tantang-tantang, nanti jumpa juga kau lama-lama. Azab kubur itu tak usah ditantang-tantang. Datang sendiri dia nanti, tengok. Ada yang bisa mendengar azab kubur itu. Yasma'u sautaha, mendengar kullu syai'in, semuanya mendengar. Illal insan, kecuali insan. Insan tak mendengar. Binatang mendengar. Walau sami'ahu, macam mana kalau ada orang yang mendengar? Walau sami'ahu sa'iqa, seandainya didengarnya pingsan, mati. Makanya wali-wali itu yang dibukakan Allah hijab, tuh terbuka hijab, nampaknya pingsan, sadar terbangun balik. Jadi kenapalah Allah tak bukakan hijab kita? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang, maka tak dibukakan Allah hijab. Berzikir tadi, la ilaha illallah, tiba-tiba dibukakan Allah hijab, terdengar suara azab kubur. Tak jadi pengajian subuh nih, mati semua. Allah masih sayang. Tak terdengar azab kubur, kita masih bersemangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berdagang, semangat untuk bertani, semangat untuk berkarya. Didengarkan Allah bunyi azab kubur itu, terdengar kita suara dia menjerit, sa'iqah, pingsan, mati. Rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis 445. Wa an ibni Mas'ud, apakah orang yang mati itu mengalami hidup lagi? Ini masih perdebatan antara kalangan agama dengan saintis. Kata orang agama, habis hidup ini kita mati lagi. Yahudi mengatakan habis hidup kita mati lagi. Nasrani mengatakan habis hidup ini kita mati lagi. Islam mengatakan habis hidup ini mati lagi. Sebagian agama lain mengatakan habis hidup ini jasadnya mati, ruhnya keluar, masuk ke makhluk lain. Namanya reinkarnasi. Tapi mereka meyakini masih hidup. Bedanya sama kita, ruhnya keluar, kalau dia baik tempatnya illiyin, kalau dia jahat tempatnya sijjin. Alamnya namanya alam barzakh. Intinya setelah hidup nih badan tinggal, ruh tetap hidup. Tapi orang saintis, kalangan ilmu pengetahuan kata dia,
Aku tak percaya. Tak percaya aku orang ini hidup lagi, katanya. Mana buktinya? Akhirnya ada seorang dokter yang tak percaya, dia buat percobaan. Gimana cara dia membuat percobaan? Orang mati kan tak hidup lagi. Dikumpulkannya 100 orang yang pernah mati suri. Yang mati tapi hidup lagi. Sebetulnya tidak mati itu, pingsan aja itu. Karena orang tak ada mati 2 kali. Tapi terpisah. Dibuatnya kuesioner, kertas dibagi. Apa yang kalian alami? Dibuat 100 orang pernah mati suri, dikasih pertanyaan yang sama, disuruh menjawab di tempat berbeda. Setelah itu dikumpulkan kertasnya, ternyata jawabannya semuanya sama, walaupun dengan bahasa redaksi yang berbeda. Semua yang pernah mati-mati suri itu jawabannya, aku melihat tubuhku keluar, kemudian aku dibawa melewati ruangan-ruangan gelap. Akhirnya aku berjumpa, ada yang berjumpa sama ayahnya, ada yang berjumpa sama maknya, ada yang berjumpa sama bininya, ada yang berjumpa dengan abangnya. Kemudian mereka mengatakan, ini bukan tempat kau, baliklah kau lagi. Pas balik itulah hidup dia lagi. Berdasarkan itulah orang yang tak percaya bahwa di dalam badan kita ini ada ruh, dan ruh ini hidup, waktu jasad ini tinggal, ruhnya tetap hidup. Nah, itulah mereka percaya gara-gara percobaan ini. Cari nanti di internet tentang percobaan orang mati suri. Saya kebetulan di Pangkalan Kerinci jumpa sama orang pernah mati suri. Saya tanya, pernah mati suri? Iya. Apa yang dialami? Saya menengok badan saya ini keluar, Pak Ustadz, dari ruh nih. Keluar, nampak saya jasad itu saya tinggalkan. Terus ada yang menarik saya. Tarik, bawa. Habis itu saya dibawa ke beberapa ruangan. Habis itu jumpa saya sama mendiang almarhumah mak saya. Kata mak saya, ini bukan tempat kau, balik. Waktu disuruhnya balik itulah saya tersadar, bang, dulu tak mati, pingsan dalam waktu yang lama. Sama apa yang dialaminya. Saya ceramah di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sekitar 2019. Tidurlah di satu kamar. Kamar ini macam cottage, kayu-kayu gitu, kayu-kayu. Lalu malam itu macam keluar diri saya ini dari badan saya ini. Macam ini badan, macam keluar, bisa saya tengok. Bisa saya tengok badan saya ini, tengok ini. Ingat saya, wah ini mati ini. Sesak napas. Kalimat yang pertama keluar dari mulut saya waktu mengalami itu, Allah, 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 Allah. Disitulah saya makin yakin zikir. Disitulah saya makin yakin bahwa zikir itu menguatkan kita. Ketika kita sedang terjadi sesuatu, maka yang cepat kita ingat Allah. Itulah guna zikir itu. Habis itu saya terbangun, saya panggil tim. Tapi tidak bilang, saya bilang saya takut. Kalau sebenarnya takut, hilang harga diri kita kan. Ada Ustaz mimpi tak sedap tadi saya. Minum teh manis. Nah, yang begitu-begitu itu kadang dibuat Allah ke kita untuk meyakinkan kita. Kenapa tak semua orang dibuat Allah begitu? Ya itu kehendak Allah. Bisa jadi dibuat Allah untuk satu orang supaya dia bercerita. Kalau saya untuk meyakinkan saya. Karena saya waktu itu
Besuluk 2017. Goncang juga. Percaya tak percaya saya. Iya, zikir nih bisa menolong. Bisa tak zikir nih menolong. Nah, ternyata rupanya waktu kita menengok badan kita itu keluar, zikir itulah yang pertama menolong. Allah, Allah, Allah. Ada orang Pak Ustadz, waktu dia mimpi ketakutan yang pertama disebutnya bininya Pak Ustadz. Itu saking takutnya ke bini lah itu. Saking takutnya dia, bayang-bayang. Orang yang terlalu takut ini, kalau dia mati, itu dia tidak kena azab kubur. Saking udah terlalu azabnya di dunia. Hadis terakhir, 445. Wa an ibni Mas'udin, nama dia Abdullah, tapi tak disebut di sini. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan nama orang. Ibnu Mas'ud artinya anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi? Al jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum, dekat. Jauh surga itu jauh di atas di langit. Enggak. Surga itu lebih dekat ke kamu min syiraki na'lihi, lebih dekat dari tali sendal, tali selop. Ini tapaknya supaya menyangkut di ibu jari dengan telunjuk ini, dipasang tali. Sendal zaman dulu bukan begini, bertali di tengah supaya tersangkut dia pasang. Surga itu lebih dekat daripada tali selop, tali sendal. Jauh tali sendal, itulah di kaki kita itu, dekat. Begitulah surga itu. Surga itu lebih dekat ke kita dari tali sendal kita. Kalau neraka, wan naru mithlu dzalik, neraka pun begitu juga. Neraka itu bukan jauh di sana, jauh di sana neraka, enggak. Lebih dekat dari tali sendal. Sahih hadisnya, rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Siapa nama kau? Bukhari. Enggak. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Uzbekistan. Kalau orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Makki. Orang Madinah, Madani. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, 13 Koto Kampar, ulama besar. Rabu yang lalu kami ziarah ke makam Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, berarti orang Kampar. Syekh Abdul Wahab Ar-Rokani, Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Apa maksud surga ini lebih dekat daripada tali sendal? Sebab masuk surga itu maksudnya. Sebab untuk masuk surga itu dekat. Keluar dari masjid, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, surga. Selama di masjid, iktikaf, istighfar, surga. Menolong orang, membawakan barang-barang yang berat, surga, dekat. Neraka dekat juga. Keluar masjid nampak selop orang elok, neraka. Neraka juga. Nampak helm orang bagus, neraka. Jadi neraka itu begitu kata Imam Ibnu Qayyim Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Makna hadis kata dia, anna tahsilal jannati sahlun, untuk dapat masuk surga itu mudah. Semudah sedekat tali selop, tali selipa, tali sendal. Dengan cara apa? Bitashihil qasdi wa fi'lit ta'ah.
Betulkan niat, beramal. Betulkan niat, beramal. Dan mau masuk neraka juga mudah. Dengan cara apa? Muwafaqatil hawa, ikutkan hawa nafsu. Paling mudah mau masuk neraka, ikutkan hawa nafsu. Diri kita ini bahasa Arabnya nafsu. Diri ini nafsu. Makanya kalau bilang orang, jangan kau urus diri kau aja, urus juga lah kami. Pak Haji, ketua rombongan, ketua kloter, jangan kau urus diri kau aja, urus juga lah kami. Jangan nafsi. Nafsi ini diri. Diri saya ini nafsi. Di dalam diri saya ini ada keinginan. Keinginan ini namanya hawa nafsu. Ingin makan, ingin minum, ingin itu, ingin ini. Itu namanya hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan. Oh, patutlah perempuan itu banyak keinginannya karena nama dia Siti Hawa. Hawa ini pakai Hawa. Kalau istri Nabi Adam tuh pakai Hawa. Itulah perlunya belajar bahasa Arab. Yang hawa nafsu itu pakai Hawa. Tapi kalau nama perempuan itu pakai Hawa. Apa beda ha dengan ha? Kalau dipegang dada bergetar, ada getarannya ada ha. Tapi kalau tak ada getarannya wa nafsin wa ma sawwaha bergetar. Bismillahi bergetar. Tak bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tak bergetar. Ha. Kalau bergetar, ha. Nah, itu ilmu tahsin namanya. Tajwid dengan tahsin sama. Memperbaiki bacaan. Itulah 3 hadis kita subuh ini. 443, 444, 445. Pertemuan akan datang. Masuk bab baru. Bab 54. Kalau masih ada umur, kita baca Riyadhus Shalihin. Kalau mati saya, Riyadhus Shalihin ini sebagaimana biasa dibacakan Ustadz Al-Nob Dinar. 2 gendangnya. Kalau tak buku ini selesai, kita selesai. Mengaji jangan berhenti. Sudah berapa lama kita baca ini? Sudah 3 tahun. Baru hadis yang ke-445. Baru 1/3. Berarti khatamnya ini nanti 2033. Nanti hadiri majelis khataman Riyadhus Shalihin. Bagaimana pandangan Islam tentang daging kurban yang diambil untuk dimasak, dimakan bersama-sama? Setelah kami potong di bawah pokok kelapa itu tahun lalu, habis potong, kami kan mau makan. Tukang potong, tukang kulit ini mau makan. Daging banyak ini daging. Kalau kami ambil daging ini, daging potong, cincang, masak, dimakan, haram memakan daging yang belum dibagi. Tak tahu pemiliknya siapa. Pemilik daging yang bertimbun ini 3. Yang pertama, orang yang berkurban. Yang kedua, jiran tetangga. Yang ketiga, fakir miskin. Belum minta izin. Jadi gimana lah biar supaya kita bisa masak? Assalamualaikum bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Bapak 7 orang ya? Ya. Kami minta 5 kilo pak. Kami minta 5 kilo mau kami masak. Karena kalau makan lontong tak berdaya kami ini. Kami minta ya 5 kilo mau kami sop. Kata bapak yang 7 orang ini, ambillah pak, halal. Masaklah. Karena 5 kilo itu tidak melebihi batas jatah mereka. Karena jatahnya 1/3.
daging 60, 20, nah kita minta 5 kilo. Kalau ada satu yang komplain, oh nggak bisa katanya, nah, tegakkan pisau tuh, minta Pak ya, ambillah Pak Ustaz, ambillah Pak katanya. Nah, itulah guna golok itu tajam-tajam. Apakah boleh kulit hewan kurban itu dijual belikan dan uangnya diberikan kepada warga yang kurang mampu? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis ini menurut ulama tarhib, ancaman, tak boleh menjual kulit hewan kurban, tapi memanfaatkannya boleh. Dalilnya Sayyidatuna Aisyah menyamak kulit ini dijadikan sebagai kirbah, tempat air minum. Digunting kulitnya halus-halus, dimasukkan ke plastik, besok busuk rimbo panjang nih, karena kulitnya tak ada yang bisa mengolah. Dicampakkan kulit, busuk, bau bangkai kampung. Jadi macam mana lah kulit ini? Kulitnya dijual, tapi katanya tak boleh dijual. Tak boleh dijual tuh kalau diambil hasilnya. Cari www.kulit.com, pengelola kulit, buat jange, kerupuk, buat sepatu, buat dompet, buat jaket. Assalamualaikum Bapak pengelola kulit, ya kami ada 10 lembar, berapa berani beli 1 lembar? 1 juta Pak. 10 lembar, 10. Nah, duit yang 10 tadi tidak berhak masjid, tidak berhak panitia, serahkan ke fakir miskin. Jangan dibelikan ke kresek, jangan dibelikan ke pisau, serahkan. Karena kita udah kasih ini kurban ini lillahi ta'ala, yang udah dikasih jangan diambil lagi. Man ada ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, orang yang meminta balik pemberiannya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kasar, kasar. Kata ulama, kalau hadis itu ada ungkapan kasar, berarti dia tarhib, ancaman. Kalau ancaman menunjukkan dia dosa besar. Nah, inilah tentang masalah kulit. Jual, tapi duitnya jangan diambil lagi. Apakah halal uang hasil diskon pembelian sapi kurban masuk ke kantong pribadi salah satu panitia kurban, sementara kondisi sapi sampai di masjid tak sesuai harapan peserta kurban? Aslinya kurban itu begini, aslinya tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 saya tambatkan kambing itu di bawah pokok matoa itu. Di bawah pokok matoa itu, biar jangan yang itu panas, mati dia 9. Itu yang agak sejuk sedikit. Tanggal 1 saya tambatkan kambing itu dari tanggal 1. Saya kasih makan, saya kasih minum tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagi balik sembahyang, saya jatuhkan dia ke lantai, menghadap kiblat, saya potong. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min abdis samad wa ali abdis samad. Dah, habis itu saya bagi 3, 1/3 untuk saya masuk ke freezer, 1/3 saya bagi ke tetangga yang dekat-dekat, ring 1 yang dekat rumah, 1/3 lagi untuk fakir miskin. Begitulah prakteknya dulu, begitu kurban. Sekarang orang tak mau ribet, maka muncullah orang ketiga. Nah, di mana-mana yang jadi masalah ini orang ketiga inilah. Orang ketiga inilah yang disebut dengan panitia kurban. Ini panitia kurban.
Maka saya dengan bapak, dengan Ustadz, kita bertujuh mendatangi panitia kurban. Pak panitia, ya, saya tak sempat untuk beli sapi, tolong kau belikan ya. Ya. Jadi posisi panitia ini adalah penolong. Ini duit untuk sapi 25 juta. Tolong kau carikan ke Payakumbuh. Ongkos ke Payakumbuh berapa? Ongkos sapi balik ke sini berapa? Sapi sampai di sini tanggal 7, berarti nginap 2 malam. Tukang jaga malam minum kopinya berapa? Tukang potong berapa? Tukang kulit berapa? Maka bunyi akadnya, kuserahkan duit ini untuk kurban dan biaya operasional tunai. Kalau tidak begitu nanti kalau duit bersisa ini mesti dibalikkan. Standar sapinya berapa kilo? Sapi limosin atau sapi pickup? Limosin 1 ton. Kalau pickup itulah mobil yang kurus tuh. Nah, jadi mesti jelas di awal. Jangan sampai yang dijanjikan sapi Australia yang datang sapi rimbo panjang. Naik pisau itu nanti tak jadi ke leher sapi. Nah, jadi panitia tahu diri. Di beberapa tempat panitia lebih berkuasa pula lagi daripada yang berkurban. Komplain orang mengamuk dia. Dia pula berkuasa mengambil daging, menjual kulit. Nah, ini. Tapi panitia ini juga jangan sampai dihajar terus. Ini kalau panitia ini dihajar terus, mundur orang ini siapa ngurus ini? Mundur semua panitia, gara-gara Ustadz Somad asik menceramai panitia. Ke saya orang ini semua nyerahkan. Nah, ini jadi panitia ini pun disadarkan dia. Download bukunya. Alumni Al-Azhar Mesir dari Riau sudah muzakarah. Download gratis. Udah. 33 masalah kurban. Cetak, bagi ke masjid-masjid. 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Silakan download gratis. Ini saya kirim ke udah dapat 33 masalah kurban. Nanti di-share. Silakan cetak. Itu hasil muzakarah alumni Al-Azhar. Tiga puluh tiga tanya jawab kurban. Bagaimana cara mengajak tetangga ke masjid karena lebih tua dari kita? Lebih mudah kalau dia lebih tua. Pak, kan udah tua, ini malaikat maut udah dekat nih Pak. Ceramah. Saya pernah sholat di masjid Kepulauan Riau, lupa entah di pulau apa itu. Dari Batam naik speed. Habis sholat subuh, besar baleho dibuat. Baleho. Dibuatnya di atas. Dicari orang hilang. Jamaah yang hilang kelihatan terakhir malam Ramadan terakhir. Ada masjid di Garuda Sakti sebelah kiri, itu caranya dibuat subuh Ahad, acara ngopi subuh Ahad. Jadi habis pengajian itu disediakan kopi. Datanglah pengajian subuh Ahad, ada ngopi gitu. Banyak orang datang. Saya ngisi pengajian, pas selesai ngaji saya tengok kopi aja, tak ada yang lain karena memang ngopi aja Pak Ustadz gitu. Ada pula lagi di Rokan Hulu, kawan saya, kakak kelas, dibuatnya macam surat undangan. Nah, jadi ke rumah-rumah tuh
Jadi selalu berpikir untuk meramaikan masjid. Apa hukum meninggalkan perintah syariah menutup aurat? Kalau ada orang tidak mau menutup aurat, kata dia tidak relevan dengan zaman, maka dia murtad. Secara hukum Islam dia masuk 3 golongan. An-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Wathayyibuz zani, pezina dirajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Hati-hati orang murtad, gara-gara mengejek ajaran Islam. Nutup aurat itu enggak relevan dengan zaman, berketombe kepala kita, itu murtad. Kalau dia mau balik, dia tidak bisa dengan hanya taubat, dia mesti mengulang syahadat. Orang yang mengejek ajaran Islam. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya ayat Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ingkar kepada ajaran Islam nih? Ingkar tuh kafir juhud. Bagaimana hukum berkurban bagi orang yang memiliki hutang? Misalnya ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Kau kenapa tak berkurban? Aku masih ada utang. Tahun lalu itu utang motor, tahun ini utang mobil, tahun depan utang rumah, sampai mati tak berkurban. Cicilan motor 1 juta, iya. Menabung sebulan 200.000, 200 sebulan 200, setahun 2,4, sudah dapat kambing. Kurbannya tetap jalan, cicilannya pun tetap jalan. Nggak ada alasan orang yang berutang tak berkurban. Berkurban tak mau, jalan-jalan mau. Berkurban tak mau, yang lain-lain mau. Jangan sampai tak berkurban. Nenek-nenek tua mau berkurban, padahal hidupnya sebatang kara. Sempat dia tabung sebulan 100.000, 100.000, 100.000. Apa hukumnya seorang sholat tapi mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia? Apa hukumnya orang sholat tapi dia mau dunia? Usolli sunnatal hajat, supaya dapat mobil macam yang parkir di ujung ini lillahi ta'ala. Kan sholat itu kan, sholat, tapi dia mau dunia. Kalau tidak ada sholat hajat, hadis tentang sholat hajat, hadis tentang sholat hajat itu apa? Orang yang punya keinginan, paling bagus dia tidak hanya berdoa, tapi sholat sunat dulu 2 rakaat. Itulah dia sholat sunat hajat. Keinginan ini terbagi 2, satu keinginan dunia, satu keinginan akhirat. Tapi jangan dipecah. Kalau dunia saja, akhirat enggak. Orang beriman kalau dia punya mobil itu dunia. Tapi dengan mobil itu dia bisa ke akhirat. Kenapa pula dengan mobil itu bisa di akhirat? Dengan mobil itu dia subuh-subuh datang ke Rimbo Panjang, dapat pahala. Tidak bisa dilepaskan dunia saja, enggak. Itu mobil 3 biji itu, pickup 1, R31, Veloz 1. Itu 3 itu mobil akhirat tuh. Kenapa? Mobil wakaf. Di Nurul Azhar ada 2 mobil. Karena almarhumah mak saya meninggal di rumah sakit, tak mau rumah sakit tuh ngasih ambulan untuk ngantar ke Kisaran.
saking parahnya rumah sakit di Pekanbaru. Maka dalam hati saya kalau tegak nanti yayasan ini mesti ada ambulan, 2 ambulan. Kontak Ustaz Al-Nurul Azhar kalau ada jamaah yang sakit, yang meninggal, yang mau melahirkan, 2 ambulan. 1 dikasih Pak Faisal, pengusaha dari Siak, yang 1 ibu-ibu ngumpulkan duit, dapat 2 ambulan. Mobil gratis, syaratnya 2, sakit mati. Ya Allah, aku sholat sunat hajat supaya dapat istri dunia. Tapi dengan istri yang solihah itu, kata Nabi, kalau kamu mau minta jangan minta banyak-banyak. 3, lihat takhidha ahadukum qalban syakira, hati bersyukur, lisanan dzakira, lisan berzikir, zaujatan solihatan tu'inuhu ala umuril akhirah, istri yang solihah, suami yang baik. Jadi tak bisa dilepaskan, oh ini dunia saja, enggak. Kalau bangun rumah, niatkan untuk nerima tamu. Begitu kata orang tua-tua dulu. Kalau bangun rumah, niatkan untuk nerima tamu. Karena syarat orang beriman memuliakan tamu. Ini membangun rumah, dibuat kuncinya sampai 3, hilang pula kunci tadi. Paksa dibongkar tukang. Tak bisa dilepaskan dunia ini dengan akhirat. Ya Allah, sholat sunat 2 rakaat, bisalah beli kamera ini. Kamera ini dunia, tapi dengan kamera inilah pengajian ini jadi bagus, bisa diupload, di-share ke seluruh medsos. Jadi jangan lepaskan dunia. Ini dunia, ini akhirat. Dunia tidak membawa ke akhirat. Itu pemikiran sekuler namanya. Akhirnya umat ini nanti tak usah punya mobil, tak usah punya rumah, tak usah punya kamera, zikir aja. Itu namanya Islam Snok-Horgronyi. Snok-Horgronyi itu begitu. Tanah biar kami ngurus. Akhirnya tanah-tanah ini dulu ditanami tembakau, ditanam sawit, ditanam tebu, dibuatnya pabrik, dipasangnya rel kereta api dari Medan sampai ke Langkat, dari Langkat sampai ke Labuhan Batu untuk mengangkat tembakau Delhi. Kalian berzikir aja lah banyak-banyak. Apa kata Buya Muhammad Nasir? Islam ritual biarkan. Kalau ada orang maulid, ada haul, ada zikir, ada pengajian, biarkan ramai. Islam ekonomi awasi. Kalau udah bicara masalah ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Jadi kalau ada orang model begini, umat Islam nggak perlu kaya, nggak perlu ini, yang penting kita berzikir aja. Ini otak-otak Snok-Horgronyi. Kenapa orang bisa percaya sama dia? Pura-pura dia masuk Islam. Dirubahnya namanya jadi Abdul Ghafur, mati dia. Untung tak Abdul Somad nama dia, mati dia. Sejarawan Indonesia Pak almarhum Ridwan Saidi ziarah ke makam Snok-Horgronyi di Amsterdam, Belanda. Tertulis di batu nisannya Snok-Horgronyi, artinya dia murtad, pura-pura masuk Islam untuk mengobok-obok Aceh. Karena Aceh ini Islamnya militan kuat, mau diadu dombanya orang Aceh. Snok-Horgronyi. Akhirnya dia tercampak dari Aceh, balik ke Jawa Barat, balik ke Belanda, mati. Neraka jahanam tempat Snok-Horgronyi. Bagaimana status wali nikah bagi seorang ayah yang telah menelantarkan anaknya? Ada seorang bapak punya anak, tak dikasih makannya, tak diurusnya, tak dipelajarinya. Anak gadisnya ini sekolah, diurus sama bininya. Dan sekarang sudah berumur 25 tahun, PNS, sukses, mau nikah.
maka mesti dicari bapaknya yang Dajjal Fir'aun. Itulah maka mesti hati-hati jadi wali. Maka dialah jadi wali nikah. Tak bisa serta-merta karena dia jahat lalu berpindah perwalian, tidak. Wali mujbir namanya dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, wali yang bisa memaksa. Wali mujbir. Ayah, atuk, kakek. Abang ayah level di bawah itu. Abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Tak ada walinya. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi orang yang tak